warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aktiva tetap, mata kuliah, pengantar akuntansi 2, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Aini Nursyifa dengan NPM 734240027. Prodi 1B D4 Akuntansi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Novianti Disha Fitri dengan NIM 734240018. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Keuangan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Elsa Rayhan Oktaviana dengan NPM 734240014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud milik perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Ini artinya aset seperti tanah, gedung, mesin, dan kendaraan bukan untuk dijual kembali, tetapi digunakan terus-menerus untuk mendukung kegiatan usaha. Contohnya, perusahaan manufaktur memiliki mesin produksi. Mesin ini tidak akan dijual dalam waktu dekat, tetapi digunakan untuk menghasilkan produk selama bertahun-tahun. Karakteristik utama aktiva tetap meliputi 1. Bersifat berwujud dan dimanfaatkan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. 2. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal. 3. Memiliki umur manfaat panjang, biasanya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Dan keempat, harus disusutkan kecuali tanah, karena nilainya cenderung tidak menurun. Pemahaman tentang aktiva tetap penting karena pencatatannya akan mempengaruhi nilai kekayaan perusahaan di neraca dan juga mempengaruhi beban penyusutan di laporan laba rugi. Aktiva tetap ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan pencatatan aktiva tetap. Jenis aktiva tetap pada umumnya atau yang paling umum antara lain yang pertama yaitu tanah. Tanah tidak disusutkan karena nilainya stabil atau bahkan bisa saja naik. Kemudian yang kedua ada bangunan. Bangunan dan gedung ini umumnya disusutkan 20-30 tahun. Yang ketiga ada mesin produksi. Mesin produksi disusutkan sesuai umur ekonomisnya, yaitu misalnya 10 tahun. Yang keempat ada kendaraan seperti mobil. Biasanya kendaraan ini disusutkan dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian yang kelima yaitu peralatan kantor atau inventaris seperti komputer, meja, kursi. Nah, untuk pencatatan dalam akuntansinya itu, jika pembelian dilakukan secara kredit, misalnya aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah semua biaya tambahan yang dikeluarkan hingga siap digunakan. Nah, di sini contohnya itu jika pembelian dilakukan secara kredit. Di sini diketahuinya mesin dibeli seharga 100 juta, kemudian biaya angkutnya itu ada 2 juta dan biaya instalasinya 3 juta. Maka dalam pencatatannya itu di kolom debit yaitu 105 juta dan di kolom kredit yaitu hutang usaha 105 juta. Kenapa di kredit itu hutang usaha? Karena jika diketahui pada soalnya itu pembelian dilakukan secara kredit, sedangkan jika pembelian dilakukan secara tunai, maka pencatatannya itu yaitu pada kolom debit mesin 105 juta dan pada kolom kredit kas sebesar 105 juta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyusutan dan penghapusan aktiva tetap. Karena aktiva tetap digunakan dalam jangka waktu yang panjang, maka nilainya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, penurunan nilai ini disebut dengan penyusutan, yang mana harus dicatat setiap tahunnya
sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Tujuan dari penyusutan itu adalah untuk mencerminkan penggunaan dan keausan aset dalam proses produksi. Selain itu juga untuk mencatat biaya yang adil di setiap periode. Ada beberapa metode penyusutan yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line, di mana beban penyusutan ini tetap sama setiap tahunnya. Yang kedua adalah metode saldo menurun ganda, yang mana ini saldo awalnya itu lebih besar dan menurun di setiap tahunnya. Dan yang ketiga itu adalah dengan metode unit produksi, di mana ini tergantung dari jumlah unit yang dihasilkannya. Nah, dari ketiga metode itu, metode yang paling banyak digunain banget sama orang-orang itu adalah metode garis lurus. Aku punya contoh penyusutan metode garis lurus. Misalkan kita beli mesin seharga 100 juta, kemudian nilai sisanya itu 10 juta dan umur ekonomisnya itu 10 tahun. Gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu adalah nilai perolehan yaitu 100 juta dikurangi dengan nilai sisa 10 juta dan dibagi dengan nilai umur ekonomis yaitu 10 juta. Maka didapatkan hasil 9 juta per tahun. Nah, itu adalah penyusutannya. Nah, selain itu, gimana sih kalau misalkan aktivanya itu sudah rusak, dijual, atau nggak digunain lagi gitu. Nah, kalau misalkan ketiga itu terjadi, maka harus dilakukan penghapusan. Nilai buku aset itu dihapus dari pembukuan, dan kalau misalkan aset itu dijual, maka harus dicatat apakah kita mendapatkan keuntungan atau bahkan kita mendapat kerugian. Nah, ada lagi nih contohnya. Misalkan aku ngejual mesin dengan harga 20 juta. Sementara seharusnya nilai buku mesin itu adalah 25 juta. Otomatis aku rugi dong 5 juta. Nah, 5 juta itu dicatat sebagai kerugian di dalam laporan laba rugi.